37 kita melompat dulu. Kita bicara Ramadan ini, tinggal besok Ramadan atau besokan. Halaman 37 baris ke 3 dari atas. Wa'lamu. Halaman 37 baris ketiga dari atas, pinggir kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa anjumihil zahirah min darid dunya ila daril akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud yang kami hormati, dan para asatidz serta ustadzat yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan untuk kita mengikuti rangkaian taklim beribadah, sholat subuh dan taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menambah kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Namun pembicaraan kita tidak berurutan seperti yang lalu, karena kita akan masuki bulan Ramadan, dan betapa rindunya kita dengan bulan Ramadan. Kalau tidak salah hari ini sidang isbat sore, nanti malam keputusannya tarawih atau besok malam keputusannya, tergantung dari sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu marilah kita sama-sama membahas berkenaan dengan Ramadan pada halaman 37, yakni baris yang ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Wa'lamu, dan ketahuilah secara ilmiah, tahu berkaitan dengan masalah berbagai macam rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Kan salah satu adalah persiapan kita, yakni al-ilmu bi Ramadan, mengetahui berkaitan dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, yassaranallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan kalian semua, memudahkan kami dan kalian semua. Ini namanya jumlah du'aiyah diselingi dengan ya yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Allah mudahkan kami dan kalian semua lil yusra, akan kemudahan. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu adalah berkat ma'unah, pertolongan Allah, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa mengangkat tangan kita bisa menyuap
nasi di mulut kita itu gerakan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan pada kita. Berapa banyak orang yang tidak bisa ngancingin baju ya, karena tangannya setruk gitu kan, tidak terangkat ya. Tapi kita masih Allah berikan ya ini kemampuan untuk itu. Dan mudah-mudahan Ramadan ini ya betul-betul Allah mudahkan kepada kita yang doa as-salafus soleh mengungkapkan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna, yakni mutasallaman ya, wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya. Jadi dalam doa mereka Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah aku sehingga sampai ke bulan Ramadan. Ini kan kita juga belum tahu, walaupun tinggal besok Ramadan, kalau memang Allah ya tidak mengizinkan, keburu diambil, keburu meninggal, yang gak mengalami Ramadan kita. Oke, kita doa. Wasallim lana Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami. Artinya bulat Ramadan itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu betul-betul termanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau begitu kita masuk masjid, jangan lupa kita niat i'tikaf di bulan Ramadan dan bulan lain juga kayak sekarang nih kita niat i'tikaf. Jangan lupa tambahan ibadah, duduk kita, bergeraknya kita, duduknya, tenangnya kita, itu semuanya adalah ibadah, tercatat sebagai ibadah. Jadi Ramadan itu bulat untuk kita dan kita bulat untuk Ramadan. Dan kemudian terimalah Ramadan kami pada tahun lalu ya. Yakni ya wa tasallamhu minna daiman, salam minna mutaqabbalan, terimalah ya Ramadan kami tahun lalu. Dan ini doa yang dipanjatkan oleh as-salafus soleh selama 6 bulan menjelang Ramadan. Belum masuk Ramadan mereka sudah senantiasa itu berdoa rindu dengan bulan Ramadan ya. Jadi kembali yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannabana al-usra, dan Allah menjauhkan dari kita kesulitan supaya tidak sulit melaksanakan rangkaian ibadah. Sehat kita walafiat, bisa membaca Al-Quran, tilawah, bisa zikiran, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Nah ini Allah menjauhkan kita dari kesulitan. Wa ghafara lana, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita fil akhirati wal ula, di akhirat kelak nanti, wal ula kemudian di dunia akhirat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini masih jumlah du'a'iyah tuh, dari mulai yassaranallah wa iyyakum lil yusra wa jannabana al usra wa ghafara lana fil akhirah wal ula. Baru kemudian anna syahra ramadana, bahwasanya bulan Ramadan. Anna ini adalah harfu nasbin wa taukidin, penguat. Jadi biasanya ada informasi yang begitu penting dengan anna, innallaha ma'as sabirin gitu. Makanya kita juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bahwa sesungguhnya, itu dari inna, dari bahasa Melayu, makna dari bahasa Arab ya, bahwa sesungguhnya ini anna. Artinya ada memang informasi yang tidak main-main, dan Ramadan ini tidak main-main, serius. Makanya tidak bisa kita menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini sama dengan bulan yang lain. Kagak terhentak hati kita, tidak tergerak anggota tubuh kita untuk bagaimana memaksakan diri kita beribadah dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Anna syahra ramadana, bahwasanya bulan Ramadan
Itu Ramadana karena mudhof ilaih namanya, syahr Ramadana ya. Maka termasuk kalau kita niat itu bacaannya yang benar, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana. Ramadhani mestinya. Ramadana kalau dia kagak ada diidofatkan dengan lain. Ya, Ramadana hadhihi sanah karena dirangkaikan dengan hadhihi sanah, namanya diidopatkan bahasa Arab itu karena rangkaiannya. Jadi bacanya Ramadhani bukan Ramadana. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Walaupun Ramadan ini baca sah sih, yang penting kan di hatinya niat. Ya. Saya puasa bulan Ramadan esok hari kan gitu. Yang penting di hati dengan bahasa kita tuh yang kita niat itu sah aja. Tapi susunannya kalau baca Ramadana itu kagak tepat ya. Anna syahra Ramadana syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang azimul qadri, bulan yang kadar kemuliaannya itu cukup agung. Azim besar, agung ya, sama al-qadri itu kemuliaan. Maka ada Lailatul Qadri, malam kemuliaan artinya. Kemuliaannya begitu agung ya, Ramadan itu. Wal manzilah, dan tempat atau kedudukannya begitu agung ya. Kemuliaan dan kedudukan bulan Ramadan itu begitu mulia, begitu agung. Indallahi wa inda rasulihi, menurut Allah dan menurut Rasulnya, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Ada dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam ya. Sungguhnya agama di sisi Allah, menurut Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam, indah. Dan banyak itu indah-indah ya. Nah ini ya, keagungan Ramadan itu dikemukakan oleh Allah dan Rasulnya. Wahwa, dan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, yakni penghulu, tuannya bulan. Dari sekian bulan tuannya itu adalah Ramadan. Yang paling utamanya adalah Ramadan ya, yang paling mulia ya. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan kepada orang-orang Islam ya, wajib ya. Jadi puasa Ramadan adalah satu kewajiban yang sudah ditentukan oleh umat Islam. Wa katabahu alaihim, dan Allah menentukan kepada mereka. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa kepada Allah ya. Jadi tujuan takwa landasannya adalah iman, ya ayyuhalladzina amanu. Caranya adalah ya, Allah tentukan cara-caranya. Tujuannya adalah terakhir, tujuannya adalah dalam rangka kita bertakwa kepada Allah ya. Sebab dengan kita melaksanakan Ramadan, puasa, khususnya puasa, itu akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa mendorong kita, menyemangatkan kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Puasa itu kan timpalannya tilawatul Quran, karena memang unzila fihil Quran di bulan Ramadan ya. Kemudian Ramadan itu yakni melaksanakan ya solat sunnah, hal-hal yang sunnah ya. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu penggal kebajikan, amalan sunnah, kana kaman adda faridah, maka dia sama seperti orang yang melaksanakan amalan wajib.
Yang sunnah-sunnah kita kerjakan karena ganjarannya wajib, ya. Itu Nabi memberikan motivasi kepada kita. Jangan sampai kemudian kita belaga pilon, kagak mau tahu tuh di bulan Ramadan lewat begitu aja. Tidak, bulan Ramadan istimewa, ibadah kita begadangi bulan Ramadan tuh. Ya, apalagi di 10 hari terakhir kita itikaf itu di masjid, ya. Bagi yang sempat sih, kalau yang kagak sempat ya itikaf datang aja dah, enggak isi itikaf satu paket 10 hari di masjid, ya. Datang malam tarawih, ya. Kemudian datang ya, tahajud, ya. Biasanya dalam itikaf ada program-program, ya. Wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan tersebut, a'ni, yang aku maksudkan, syahra Ramadan, yakni bulan Ramadan, kata pengarang, ya. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan yang aku maksudkan adalah bulan Ramadan anzalallahu kitabahu, Allah menurunkan kitabnya, Al-Quran. Awal diturunkan di bulan Ramadan, ya. Awal diturunkan dari sama'id dunya, dari Allah. Nanti akan dijelaskan di sini ke sama'id dunya, ke langit dunia. Yani daf'atan wahidatan, asalnya sekaligus diturunkan Al-Quran itu ke langit dunia. Baru keadaan pada Nabi melalui Jibril, berdasarkan tuntutan pada saat itu. Ada asbabun nuzulnya, nanti sebab-sebab turunnya ayat tersebut, atau tanpa sebab juga ada banyak ayat yang nggak pakai sebab turunnya, ya. Jadi kembali bahwasanya Allah menurunkan kitabnya, wa ja'ala min layalihi, dan Allah menjadikan sebahagian dari malam-malamnya Lailatul Qadri, akan malam kemuliaan. Allati hiya, yang Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Jadi pada malam itu ada satu malam gitu, oke, min layaliha, dari malam-malam, dari sekian malam, dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal alfu, dan 1000 itu tadi sebutkan 1000 bulan maksudnya, dan 1000 bulan itu syahrun, adalah bulan, ya, adalah bulan. Wal alfu syahrun aktsaru min salasin wa samanina sanatan, lebih banyak dari 380 830 min salasin wa samanina sanah, ya, dari tadi 1000 bulan itu adalah, ya, 380 sanah, lebih baik dari 380 tahun. Fata'ammal, maka fikirkanlah, hisab zalika, yakni perhitungan ganjaran itu, ya. Tinggal kita reken-reken dah. Sekali kita beribadah itu sama kita beribadah selama 83 tahun, bukan 300, ya, salah, 83 tahun, ya, 83 tahun 4 bulan, ya, selama 83 tahun. Itu baru sekali kita di bulan Ramadan, apalagi sudah bertemu bulan Ramadan berkali-kali, bertemu kebetulan Lailatul Qadar, kita sedang ibadah. Wah, ini udah banyak dah usia kita, walaupun usia kita terbatas 50-60 tahun, tetapi sama dengan orang-orang dulu yang usianya begitu panjang. Fata'ammal hisab dzalika, ya. Wa tafakkar, dan renungkan, fi nafsika, di dalam dirimu, ai, yakni lailata hadhihi
hadhil lailah. Renungkan di dalam dirimu, wa tafakkar, dan renungkan di dalam dirimu ay lailata hadhil lailah, yakni malam dari malam ini, allati sorot, yang menjadi malam itu, indallahi, di sisi Allah, khairan, lebih baik, wa afdala, dan lebih utama, min hadhil muddati tawilah, dari waktu masa yang panjang ini. Itu masih lebih baik gitu. 83 tahun lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. 83 tahun aja udah bagus banget itu kita kalau kebetulan bertemu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih memperlihatkan bahwasanya azimul qadri wal manzilah indallah, di sisi Allah. Allah memperlihatkan ini betapa kemuliaan bulan Ramadan. Yang kedua adalah annahu, bahwasanya thumma qala subhanahu wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita, marja, tempat kembali kehidupan kita, ya. Hudal linnasi, yang menjadi petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil. Furqan artinya pembeda antara hak dan batil. Itu Quran, ya. Kalau memang diamalkan, bukan sekedar dibaca saja, tetapi diamalkan isinya, ya. Salah satu yang dikemukakan oleh Imam Ali, ya, itulah yang orang-orang yang takwa itu salah satunya adalah wal amalu, ya, dan mengamalkan bitanzil, dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran, ya. Jadi pola kita itu terbingkai dengan Al-Quran. Seharusnya tidak bisa keluar dari Al-Quran, ya. Kita tidak melihat teori sana sini, nengok sana sini, pendapat manusia apalagi, tetapi Al-Quran itu sebagai bingkai dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang beriman, ya, mengamalkan Al-Quran, itu isi dari Al-Quran, dia akan menjadi, ya, manusia-manusia yang beruntung. Qur'anuna nurun yudhi'u tariqana, ada syair gitu. Quran kami adalah cahaya yang menerangi hidup kami. Ya ikhwatal islami siru ilal amami bil ahdi wal iqdami bi suhbatil Qur'ani. Ya ikhwatal Islam, wahai saudara sesama Islam, saudara se-Islam. Siru ilal amam, ya. Berjalanlah kalian ke depan. Ya ikhwatal Islam siru ilal amam, ya. Ya ikhwatal Islami siru ilal amami, ya. Berjalanlah ke depan bisuh batil Quran, dengan bil ahdi, dengan tekad, dan juga dengan didampingi dengan Al-Quran. Nah, kita akan bahagia kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalau kemudian orang Islam secara kolektif belum maju-maju karena tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, ya. Sampai Nabi kemukakan, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itulah yang pertama, salah satunya adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Dan ini sebagai sumber, ya, masadirul hukmi, yang disepakati oleh ulama, tidak ada perbedaan, ya. Sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis, tidak ada perbedaan.
Ya, ulama berangkatnya dari situ semua. Ya. Bukan berarti kemudian yang membahas masalah fikih, masalah akhlak tidak dari Al-Quran, itu uraian Al-Quran semuanya. Ya. Kadang-kadang kan orang yang mau langsung aja dengan Al-Quran, langsung aja dengan hadis, padahal kan dia kagak tahu kemana maksudnya itu Al-Quran, kemana maksudnya itu hadis. Dan ulama udah baca itu semuanya, udah baca tafsirannya, udah tahu ulama. Ya, kemudian udah dikemas dalam bentuk kitab-kitab fikih, dalam bentuk kitab-kitab akhlak. Jadi dengan kata lain, kita belajar fikih dan akhlak sama saja. Akidah termasuk, yakni belajar Al-Quran. Ya. Jangan kemudian kita nyatakan mana yang lebih mulia, itu fikih dengan Al-Quran. Ya enggak begitu. Ya. Jadi bandingannya bukan ke situ. Ya. Bahwasanya kita belajar semua mengupas masalah fikih juga dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau ingin maju tadi bisuhbatil Quran, ya, dengan tekad bil ahdi wal ikdami, ya, dengan tekad dan maju langkah melangkah, ya, bisuhbatil Quran, ditemani dengan Al-Quran. Qala maka Furqan, tsumma qala, kemudian Allah berfirman subhanahu, Allah berfirman, inna anzalnahu ayil qur'ana fi lailatul qadri. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, ayil qur'ana, yakni Al-Qur'an. Jadi di situ dipakai domirnya gitu kan. Kenapa tidak sebutkan inna anzalnal Qur'an gitu aja langsung. Tapi inna anzalnahu. Ini kata ulama di Durratun Nasihin bahwasanya itulah kehebatan Al-Qur'an sampai dipakai domirnya domir ghaib, bukan domir yang kelihatan, yang nyata, bukan domir zahir. Ya, kalau Al-Qur'an itu namanya zahir, ya, yang nyata. Ini domir ghaib. Ya. Ini karena betapa agungnya Al-Quran, itu menunjukkan anzalnahu fi lailatul qadr, di malam kemuliaan kami turunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu malam kemuliaan itu? As-surah, yakni surah itu. Ila akhiriha, sampai akhir surah. Fa'arafna, maka kita ketahui. Fa'arafana, bukan fa'arafna. Kalau fa'arafna kita adalah mengetahui. Fa'arafana subhanahu, maka Allah mengenalkan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, annahu, bahwasanya Allah anzalal Qur'ana, menurunkan Al-Qur'an fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Ada sebutkan Lailatul Qadar itu adanya kan di bulan Ramadan, kagak di bulan lain. Tsumma annahu anzalahu, kemudian Allah menurunkannya fi Lailatul Qadar minhu, yakni di malam kemuliaan dari Al-Qur'an tersebut, bil khususi, secara khusus. Wa hadzal inzal, dan penurunan ini, minal lahwil mahfudi ila baitil izza minas sama'id dunya. Yani turunnya Al-Quran itu dari lauhul mahfud, dari sisi Allah di lauhil mahfud, ya, ila baitil izzah, kepada baitul izzah minas sama'id dunya, dari langit dunia, diturunkan ke langit dunia dari lauhil mahfud. Nazalal Qur'ana, Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus. Ada dap'atan wahidah sama jumlatan wahidatan, sejumlah sekaligus. Minal lahwi, dari lauhil mahfuz, ila baitil izza, ke baitul izza. Wa nazala bihi Jibrilu, dan kemudian, ya, turun Jibril bi amrillahi, dengan perintah Allah, ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, keduanya salam, mufarraqan, yakni terpisah
fi nahwi pada kira-kira talatin ya 23 sanah tahun. Wahia muddatul wahyi, itu adalah masa turunnya wahyu. Jadi dari Baitul Izzah Allah turunkan ke langit dunia ya bulat-bulat dapatan wahidatan, sekaligus tadi jumlatan wahidatan. Kemudian Jibril membawa kepada Nabi Muhammad ya wahyu namanya, itu diturunkan ya dalam waktu 23 tahun. Sesuai dengan tuntutan pada saat itu diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril ya. mufarraqan fi nahwi 23 sanah wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad wa huwa ibnu arba'ina sanatan, sedangkan Nabi adalah berusia 40 tahun. Wa qabada alaihi salatu wassalam, dan Allah mewafatkan, mencabut artinya kubido, dicabut, boleh baca kubido boleh qabado. Kalau kubido dicabut, dan Nabi dicabut ruhnya, Allah mencabut ruh Nabi kalau qabado. Antalatin yakni 63 sanah ya, selama sampai waktu 63 tahun. Kadzalika qala ulama wal muhaqqiqun minas salafi wal khalafi. Begitulah yang dikemukakan oleh ulama al muhaqqiqun yang mentahqiq minas salafi, dari ulama-ulama salaf, wal khalafi ulama terdahulu dan ulama terkemudian. Wa fi fadli syahri ramadhana. Nah, sekarang giliran yang kedua nih, dan keutamaan bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi inda Rasuli, tadi inda Allah ya. Kemudian bulan Ramadan itu syahrul azim ya, inda Allah ya, Syahrul azim, apa namanya, syahrul azimil qadri wal manzilah indallah. Sekarang wa inda rasuli, menurut Rasul, dijelaskan oleh Rasul kemuliaan bulan Ramadan itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, wa fi fadli syahri Ramadan, dan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, sabda Rasul, Ramadanu ila Ramadana, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat seminggu, wassalatu ila sholati, dari satu sholat wajib ke sholat wajib berikutnya, mukaffiratun ya, penghapus, mukaffiratun lima bainahunna, di antara ya Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, sholat dengan sholat, di antara itu penghapus dosa. Mukaffiratun lima bainahuma, dari dosa di antara mereka ya, di antara tadi bulan-bulan dan apa namanya, di antara juga minggu-minggu. Idza ijtanabatil kabairu, kalau memang ya menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi dihapus dosa-dosa kecil nih, kalau dosa besar perlu tobat ya, secara khusus tobat, minta kepada Allah, taubat kepada Allah selama dia menjauhkan dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lebihkan dulu 10 menit. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan ya, huwa syahrus sabri, dia adalah bulan sabar ya.
Wasabru sawabuhul jannah, dan sabar itu adalah pahalanya surga. Ya, jadi dari salah satu dari pidato Nabi kepada para sahabat, wa huwa syahrus sabri was-sabru sawabuhu al jannah, dan sabar itu ganjarannya adalah surga. Jadi tempatnya sabar jelas. Pertama adalah yang utama alal bala, terhadap bala bencana sabar. Tetapi di sini sabar lebih kepada ala ta'ah wa alal ma'siyah. Sabar terhadap taat, sabar terhadap maksiat. Sabar itu kan artinya adalah habsun nafsi. Bagaimana kita mengendalikan diri kita fima terhadap apa tuh? Terhadap apa yang sesuai dengan syariat dan akal sehat gitu. Ya, fima habsun nafsi, fima berdasarkan tuntutan, apa itu tuntutan? Akal sehat dan agama, ya. Jadi ulama mengartikan itu sabar. Jadi kalau berdasarkan tuntutan agama suruh, ya kita lakukan taat itu. Kalau agama tidak suruh, ya kita tinggalkan. Agama larang, kita tinggalkan. Dan juga berdasarkan akal sehat kita, emang itu dosa, tidak boleh kita lakukan. Itu memang takwa, kebaikan, itu wajib kita lakukan. Ya, jadi al-ta'ah itu memaksakan diri untuk melakukannya. Kemudian kalau terhadap dosa, memaksakan diri untuk meninggalkannya, perbuatan dosa tersebut. Ini al-ta'ah wa alal ma'siyah, atas taat dan atas maksiat. Wa huwa syahrus sabr, kata Nabi, Ramadan itu adalah bulan sabar. Wasabru thawabuhul jannah. Wa qala fihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, dan di tengahnya adalah maghfirah, ampunan Allah. Wa akhiruhu itkum minan nar, dan akhir Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Ya. Walaupun sebagian orang sekarang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif gitu kan. Ini kita hadis mah baca dari ulama, ini Abdullah Al-Haddad luar biasa keilmuannya, ya. Jangan kemudian ya, walaupun dhaif itu kan ulama-ulama hadis, ya, hadis dhaif itu kalau untuk memberikan kita memperbanyak ibadah, fadhailul amal, ya, untuk fadhailul amal itu boleh kita lakukan, ya, mendorong kita untuk ibadah. Misalnya di dalam Arba'in An-Nawawi itu di bagian awal muqaddimah dikemukakan, siapa yang menghafal 40 hadis ini berkaitan dengan masalah agamanya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat, ya, bersama dengan para an-nabiyyin wasyuhada wal mursalin, kan gitu, ya. Hadis ini dhaif, tetapi mengajarkan kita untuk menghafal hadis-hadis sahih berkaitan dengan masalah agama, ya. Kalau ngapal hadis berkaitan dengan masalah agama kan boleh-boleh aja, gitu kan, ya. Kita semangat. Ini biasa ulama-ulama tasawuf, ya, walaupun hadis itu dhaif dipakai juga karena untuk memberikan semangat, dorongan kepada umat untuk dia itu melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi kita pokoknya pakai aja dah, ya. Pertamanya adalah rahmat, kasih sayang Allah, Allah pandang dengan kasih sayang. Yang kedua adalah ampunan Allah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang dzuru fi awwali lailatin minhu, memandang, ya, di awal malam itu, yang duru fi awali lailatin minhu ilal muslimina, ya. Awalnya tadi itu yang kita bagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Awal 10 hari pertama Allah memandang ilal muslimina, kepada umat muslim. Wa man nadhara ilaihi, dan siapa saja yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan, lam yu'adzibhu, berarti Allah tidak akan menyiksanya. Wa yaghfir lahum, dan Allah akan mengampuninya fi akhiri lailatin minhu, di akhir
ya malam dari bulan Ramadan. Ya, kalau sudah dari awal dilihat oleh Allah, ya berarti Allah akan mengampuni. Wa qala Jibrilu, dan berkata Jibril li Rasulillah alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam kepada Jibril dan Rasul, man adroka, siapa saja yang menjumpai Ramadana, bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka tidak diampuni baginya, atau Allah walam yaghfir lahu, oleh Allah tidak mengampuni baginya, abadahullahu, Allah akan menjauhkannya. Ya, kul, katakanlah wahai Muhammad, amin, katakanlah amin. Artinya amin itu istajib doana, terimalah ya Allah doa kami. Artinya kita amin, amin itu istajib doana artinya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan amin, ya disuruh oleh Jibril aminkan, amin amin al hadis, ya. Baru nanti pada berikutnya adalah qultu wa dzalika, oh tidak, pada berikutnya cuma sekarang aja kali kan, karena mau Ramadan, ya kita bicarakan itu. Kita tidak bisa melanjutkan, masih banyak penjelasan berkaitan dengan Ramadan. Yang pasti ini dah ada satu semacam memberi semangat kepada kita, ingat dengan bulan Ramadan. Tinggal besok kita rindu dengan bulan Ramadan. Jangan lupa, bukan sekedar kita ada buku namanya Ramadan Syahrul Amal wal Amal. Bulan Ramadan itu adalah bulan cita-cita, keinginan luhur, ya, wal amal, dan perbuatan. Jadi ada sekarang sudah kita rencanakan tuh, mau melakukan amaliyah ibadah yang mana nih, ibadah termasuk ibadah andalan kita yang ingin kita lakukan. Ya, ibadah yang besar ganjaran pahalanya, ya, termasuk adalah menuntut ilmu seperti ini, ya. Ini adalah ibadah yang luar biasa, ya. Ba'da subuh, Imam Nawawi di dalam Qami'ut Tughyan itu menukil satu hadis riwayat, ya. Siapa yang sholat subuh kemudian duduk, ya, membahas masalah satu bab dari ilmu atau satu hal dari ilmu dah, ya, itu sama nilainya dengan, ya, 70 tahun beribadah, sholat di malam harinya, puasa di siang harinya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, bukan bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali wajib, ya. Lebih kita makai sayang, ya, kalau ada kajian-kajian seperti ini setiap Sabtu dan Minggu, ya, itu sampai terus di bulan Ramadan juga itu berjalan, itu kita hadir, ya, upayakan, paksakan diri kita untuk hadir, jangan sampai kita tinggalkan, ya. Kalau baru puyang-puyang dikit mas, senderan dikit juga udah sembuh dah, ya. Kalau udah sampai masjid mah udah sembuh, ya, insya Allah, ya. Kalau kita di rumah tiduran makin puyeng kita, ya, makin tambah. Apalagi habis subuh kita langsung pulang, udah pulas dah yang pasti kebanyakan, karena kan dari malam kita bangun, dari jam 2, ada yang jam 3, ya, sahur kita nyambung subuh, ya. Tapi kalau kita kemudian hadir di majelis ilmu, ya, walaupun kita merem-merem gak apa-apa lah, senderan merem-merem dikit di sini, asal ada di masjid, ya, itikaf kita, ya. Di samping berarti salat isyraq yang biasa, ya, dapat pahala haji umroh, mendapat 70 tahun yang nilainya dalam 70 tahun itu adalah, ya, qiyamul lail, kemudian puasa di siang harinya. Itu ganjaran pahalanya luar biasa besar. Itu yang namanya zikrullah, zikir, bukan wirid aja zikir, termasuk. Makanya dalam Al-Quran ada idza nudiya li apa namanya yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah di situ artinya adalah salat Jumat 2 rakaat, zikir kepada Allah, dengerin khutbah, itu zikir, ya, dengerin khutbah zikir, ya. Begitu pula bahwasanya mendengarkan ilmu, pembahasan juga bagian dari zikir. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai sini aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة سلمنا يا الله إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين تقبل الله منا. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.